Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Juwita Irma Fauzia. We are from Group 3, and my partner Ira Susanti, Muhammad Sidik, Mutiara Muhammad Syaifuddin, dan Shannon Putri Wardoyo. Bab 10. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah fasilitas yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Adapun prasarana pendidikan merupakan segala sesuatu yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Standar Sarana dan Prasarana berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. A. Hakikat sarana dan prasarana pendidikan. 1. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Ada dua istilah yang menunjukkan pemahaman sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, Mauling 2006 mengistilahkan fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Selanjutnya, Wahyuning 2004 menyatakan bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting bagi penduduk. Fasilitas pendidikan bersama dengan fasilitas sosial lainnya, seperti fasilitas peribadatan, kesehatan, kependudukan, melayani kebutuhan penduduk akan kebutuhan yang memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual. Sujarto 1977. Sebagai salah satu fasilitas sosial, fasilitas pendidikan harus dimiliki oleh suatu lingkungan, perumahan, hingga ke skala yang lebih luas. Sebab fasilitas sosial selalu dibutuhkan oleh semua penduduknya untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, Ibrahim Bafadal 2003. Dia mengungkapkan, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Pada hakikatnya, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran. Yang kedua, ada fungsi atau peran fasilitas dan sarana pendidikan. Dilihat dari fungsi atau peranannya, sarana dapat dibedakan menjadi alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan
dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contoh dari prasarana yang kedua ini adalah ruang kantor, ruang kepala sekolah, ruang guru, kamar kecil, dan yang terakhir, kantin sekolah. Yang ketiga, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Masalah lain yang perlu diperhatikan ialah perusakan yang sering dilakukan oleh siswa, atau bisa disebut gatal tangan. Perilaku ini banyak penyebabnya, antara lain adanya rasa kurang aman, frustasi, balas dendam karena merasa ketidakadilan, dan perkelahian antar kelompok. Upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bangkitkan rasa bangga akan keindahan, keunikan sekolah. Hal ini harus dicontohkan oleh kepala sekolah, guru, dan aparat lainnya. Ajaran agama tentang kebersihan dapat membantu hal ini. Yang B, siapkan bangunan dalam kondisi prima pada tahun ajaran baru. Sebaiknya itu dilakukan saat liburan sekolah, dinding, bangku, dan lain-lain dibersihkan. Dengan demikian, anak-anak yang masuk pada hari-hari pertama tidak lagi mencoret-coret pada dinding atau pada bangkunya. Yang C, ketertiban di kelas harus terkendali. Hal-hal kecil nggak boleh dibiarkan. Kadang-kadang tanpa diketahui, hal kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar. Yang D, jangan mengatakan bahwa anak-anak itu nakal hanya karena membuat coretan pada dinding. Lebih bijak memanggilnya dan guru menghapus coretan itu bersama anak yang melakukan coretan. Kemudian nasihati agar tidak membuat coretan lagi. B. Jenis sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar atau disebut PBM. A. Berfungsi tidak langsung atau kehadirannya tidak sangat menentukan. Contohnya tanah, halaman, pagar, tanaman, gedung, atau bangunan. Yang B, berfungsi langsung atau kehadirannya sangat menentukan terhadap PBM, seperti alat pelajaran, alat peraga, alat praktik, dan media pendidikan. Yang kedua, ditinjau dari jenisnya. A. Fasilitas fisik atau fasilitas materi, yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang mempunyai peran untuk memudahkan atau melancarkan suatu usaha. Seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model media, dan sebagainya. Yang B, fasilitas non-fisik, yaitu sesuatu yang bukan benda mati atau kurang dapat disebut benda atau dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha, seperti manusia, jasa, dan uang. Yang ketiga, ditinjau dari sifat barangnya. A. Barang bergerak atau barang berpindah atau dipindahkan. Dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Yang B. Barang tidak bergerak adalah barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan, seperti tanah, bangunan, atau gedung, sumur, menara air, dan sebagainya. Yang C, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, batasan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama
pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Bafadal 2003. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan itu dimaksudkan agar penggunaan sarana dan prasarana di sekolah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan melalui serangkaian proses yang dimulai dari perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pemeliharaan, dan pengawasan. Semua yang dibutuhkan oleh sekolah yang perlu direncanakan dengan cermat berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Sarana pendidikan ini berkaitan erat dengan semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah, seperti ruang perpustakaan, kantor sekolah, UKS, ruang kapital atau OSIS, tempat parkir, ruang laboratorium, dan lain-lain. 2. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah memberikan pelayanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Bafadal 2003 menjelaskan secara terperinci tentang tujuan pengelolaan sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dengan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang B, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua pihak sekolah. The next presentation will be presented by presenter kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.